memulai ibadah ini Elemennya baru datang. hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin.
Shalom Tuhan Yesus. Shalom Indonesia. Indonesia berada di pikiran Tuhan Yesus. Indonesia menjadi kesayangan Tuhan Yesus. Indonesia menjadi biji matamu Tuhan Yesus. Tuhan kau sertai Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Segala memecah belah Tuhan Yesus. Segala roh yang tidak berkenan kami patahkan kami bawa jalan Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa untuk kepala pemerintahan kami Tuhan Yesus. Presiden Jokowi dan wakil yang melawan kami serta jajaran pemerintahnya Tuhan Yesus. Wakil rakyat Tuhan Yesus. Segala pemerintahannya Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Roh hikmat itu turun menyertai mereka seperti Raja selalu memerintah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Bapak kami juga berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati kasih Tuhan. Tuhan kemenangan terjadi di Bekasi Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi di Bekasi Tuhan. Dalam nama kami juga berdoa untuk wali kota kami Tuhan Yesus. Muhammad Effendi Tuhan Yesus. Kau berkati juga beliau dalam pemerintah Tuhan Yesus. Serta jajaran pemerintahannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Maniko Tuhan Yesus. Untuk Pak Samuel Harnadi Tuhan Yesus. Dan pendeta Nuan Ginting Tuhan Yesus. Kau berkati pemerintah kami Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat Tuhan Yesus Tuhan. Pengertian daripada Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Mereka bisa menjadi berkat Tuhan Yesus. Mereka bisa menjadi pengantar pesanmu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk M2 Tuhan. Kami berdoa untuk M2 Tuhan Yesus. Hati kami ada di M2 Tuhan Yesus. Hati kami ada di M2 Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus. M2 Tuhan Yesus. Manajemen M2 Tuhan Yesus. Kau berkati juga jemaat-jemaat M2 Tuhan Yesus. Urapan yang baru Tuhan Yesus. Sukacita yang baru Tuhan menyertai kami di sini Tuhan Yesus. Kau berkati setiap jemaat M2 Tuhan Yesus. Kau mengenal hati kami Tuhan Yesus. Segala pergumulan kami Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru itu ada dalam setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Antoni dan Tante Ira dan tiga anaknya Tuhan Yesus. Apapun yang diusahakan Antoni dan Tante Ira itu bisa berdampak bagi lingkungan kami Tuhan Yesus. Supaya semua orang yang berada di lingkungan ini Tuhan Yesus bisa terketuk hatinya dan bertanya siapa itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa Engkau yang patut disembah, yang patut dinikmati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya setiap kita diberkati hari ini, amin. Lewat pujian penyembahan kita tahu Allah disenangkan. Dan kini saatnya kita akan memberi persembahan kita yang pertama. Nanti kantong persembahan akan dijalankan. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk hari yang indah waktu kami boleh menikmati Tuhan Engkau. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kini saatnya Bapak, kami mau memberi yang terbaik. Karena kami tahu semua yang kami miliki itu berasal daripada Tuhan. Dan kalau kami mau memberi hari ini, karena kami tahu Allah mau beri pekerjaan Tuhan di tempat ini yang terbaik. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkelimpahan. Ada damai, ada sukacita, ada kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya. Amin.
Terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Kau mengenal setiap kami yang datang Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji, menyembah, ketika tangan kami terangkat mengagungkan Engkau Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kami bawa saat ini Tuhan, kami boleh memperoleh jawaban, memperoleh kemenangan, kami boleh memperoleh kelepasan, karena ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Terus berkarya lebih saat ini Tuhan. Berfirman lewat hamba-Mu melalui kami semua yang ada. Kami percaya Tuhan, kedatangan kami Tuhan adalah kedatangan yang hati yang penuh rindu dan haus akan firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang luar biasa Bapak dan Ibu Gembala di Entur. Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan boleh membawa saya dan anak-anak boleh sama-sama ibadah di tempat ini. Puji Tuhan, segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Amin. Saudara, ada sukacita yang luar biasa ketika kita melangkahkan kaki datang ke rumah Tuhan. Pada saat kita melangkahkan kaki sudah diberkati, apalagi kita ada dalam rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, lagu yang terakhir dalam penyembahan sebelum firman membawa satu hal yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu, bukan kebetulan, tapi semua dalam rencana Tuhan. Saya akan bicara mengenai the time, waktu saudara. Tuhan ada setiap musim hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya akhir-akhir ini dalam kurun waktu yang beberapa bulan ini saudara, ketika saya melangkah kaki pergi ke rumah duka. Ada satu hari saya harus pergi ke rumah duka, 2 tempat ya. Kejadiannya sama, meninggal, statusnya sama, hamba Tuhan, mendadaknya sama, jantung berhentinya sama, meninggal jantung berhenti. Saudara, yang saya kenal mereka sehat, mereka orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Menurut saya, kok Tuhan, bukannya Engkau masih butuh mereka ada untuk melayani Tuhan, tapi kita tidak bisa menahan angin dan rancangan Tuhan tidak bisa ditolak oleh pikiran manusia. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Amin. Karena kita masih ada dalam rumah Tuhan, kita masih menikmati hadirat Tuhan, kita masih memuji dan menyembah Tuhan dengan leluasa. Haleluya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang merindukan keadaan saat ini saya dan saudara ada, tapi mereka tidak mampu melangkah. Mereka terbelenggu oleh sakit penyakit, mungkin oleh beban hidup yang mereka pikul sendiri. Tetapi saya percaya kita mengiring Tuhan bukan tidak ada masalah. Amin. Banyak masalah, tetapi bersamamu ku lewati semua. Amin. Hanya bersama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita baca ayat-ayat yang ditulis oleh Nabi Musa dalam Mazmur pasal yang ke-90. Kalau kita akan membaca ayat ini begitu luar biasa, satu doa. Mazmur 90 kita akan baca ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 90. Dalam perikopnya, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Saudara, tidak semua Mazmur itu ditulis oleh Daud, ya. Ada Asaf, ada Bani Korah, ada Musa. Saudara kasih dalam Tuhan, ini doa Musa. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan.
bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang bisu dan lain. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami keluar 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saudara, kita tahu Musa mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan Allah. Ketika Tuhan memakai Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir, Tuhan pakai Musa. Kenapa saya katakan Tuhan pakai Musa? Mungkin Musa bukan orang yang berpendidikan tinggi, tetapi Tuhan kasih otoritas penuh kepada Musa, sehingga lewat tongkat dia bisa membelah laut supaya bangsa Israel keluar. Amin. Luar biasa saudara. Musa itu tidak petang lidah, alias tidak fasih lidah. Kalau orang bilang tidak pintar bicara, tetapi dia bisa memimpin bangsa yang besar keluar dari tanah Mesir dengan mujizat demi mujizat, saudara. Karena dia bergantung kepada Tuhan. Tetapi saudara ingat, janji Allah tidak digenapi kepada Musa saat memasuki tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu. Kenapa saudara? Kita tahu ada satu hal di mana Musa melanggar perintah Tuhan. Hanya sedikit waktu yang tertunda, dia emosi sesaat, saudara, mengetuk batu itu. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah beritahu, tapi belum waktunya. Hanya kesalahan kecil itu yang membuat Musa tidak mendapatkan negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Siapa saudara? Yosua abdi itu yang menduduki negeri itu. Saudara, Musa menulis ini ada di Mazmur 90. Dia mengalami bagaimana masa-masa hidup seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia melihat bahwa hari-hari yang dia alami tidak bisa dia pegang. Bagaimana hari esok itu akan terjadi, Musa tidak pernah tahu. Ada dalam tangan Tuhan. Amin. Bagaimana dia seorang yang kuat, tapi pada saat-saat tertentu Musa sebagai manusia, dia merasa gak mampu Tuhan hadapi bangsa yang keras tengkuk ini, saudara. Bangsa yang tidak bisa dikasih tahu. Sudah melihat mujizat, sekarang lihat mujizat, besok mereka menyembah bukan Allah. Cepat sekali berbalik. Oleh sebab itu, dalam ayat-ayat yang kita baca, Musa berkata bahwa hidup manusia itu seperti rumput bunga sebentar kisut. Masa hidup manusia berapa, saudara? 70. Nah, saya lihat sini ada oma-oma yang luar biasa. Wow, belum tentu saya bisa dapat umur seperti oma-oma yang ada di sini. Luar biasa, mengiring Tuhan sampai akhir hidup. Amin. Karena ada penyertaan Tuhan. Satu waktu, saudara kekasih dalam Tuhan, inilah Musa menulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam waktu saya bagi menjadi 3, saudara. Dimensi waktu yang dialami oleh manusia ada 3 dimensi. Yang pertama adalah masa lalu. Kita ada pada masa sekarang, berarti kita pernah melewati masa lalu. Kemarin itu masa lalu saya dan saudara. Hari yang sudah berlalu itu masa lalu. Saudara, orang yang mampu memandang sebuah dimensi waktu untuk melihat masa lalu, bukan saudara terpaku di masa lalu, tapi saya membawa bagaimana Yosua memegang tongkat estafet
memimpin bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian yaitu Kanaan, Allah berfirman kepada Yosua. Kalau kita baca dalam Yosua 1, di situ Allah berfirman kepada Yosua itu seperti apa, saudara? Yosua 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca ayat ini, saudara, supaya kita bisa tahu bagaimana Allah berfirman kepada Yosua. Puji Tuhan, saudara. Yosua 1 ayat yang ke 1 sampai yang ke-5. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gunung dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Yosua itu diteguhkan dengan masa lalu daripada Musa. Saudara, saya mau ambil bahwa hidup manusia terbagi dalam 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu bukan untuk kembali. Nggak ada orang yang bisa kembali. Masa lalu itu hanya sebuah sejarah. Tapi orang yang luar biasa, orang yang berani, mampu belajar dari masa lalu. Amin. Yosua belajar pada saat dia mengikuti Musa memimpin bangsa ini. Kalau Yosua tidak belajar, Yosua tidak memegang estafet untuk dia melanjutkan perjalanan bangsa ini. Saudara, dan diteguhkan oleh janji Tuhan, bagaimana Allah menyertai Musa, bagaimana Allah memberkati Musa, itu yang akan dialami oleh Yosua. Bahkan lebih, setiap telapak kaki yang kau injak itu akan menjadi milikmu. Amin. Saudara, luar biasa. Tetapi Tuhan mau ingat, supaya Yosua dalam kepemimpinannya dia boleh melihat bagaimana susahnya dia mengikut Musa memimpin bangsa Israel. Saudara, saya bawa waktu kita di masa lalu bukan untuk mengingat, tapi mengambil pelajaran. Kapan Tuhan tidak sertai engkau? Seberapa banyak engkau menyakiti Tuhan? Tapi kalau engkau ada di masa sekarang, karena penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap musim hidup. Pernahkah engkau melihat dirimu ada saat ini? Nanti saya akan masuk dalam masa sekarang. Ini dalam masa lalu saya. Saya tidak membawa engkau di masa lalu. Wah, kalau saya ketemu Pak Asri, pahit bu, kenangan. Kita ngopi kenangan dulu, aduh pahit lagi. Kenangan saya nggak ada yang manis bu. Justru karena pahitnya kenangan itu membawa kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena ada Tuhan, bukan karena kekuatan. Kalau kita bisa mengalami badai, Yosua dia mengalami apa yang dialami oleh Musa, memimpin bangsa yang keras, mengarahkan mereka untuk menyembah kepada Allah, membawa mereka untuk dalam perkenanan Tuhan. Sangat sulit, saudara. Tetapi ketika Yosua bisa melewati itu, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai seperti Tuhan menyertai Musa. Kau pernah berpikir ini akhir tahun 2020, minggu terakhir di bulan November, dari bulan Januari tahun ini ada banyak pergumulan hidup. Saya mengalaminya, saudara. Seperti 19 orang berubah. Amin. Yang biasanya kita cipika-cipiki, yang biasanya kita bisa akrab, mulai dibatasi dengan keadaan karena virus ini. Pernah ada yang tahu akan terjadi, saudara? Tidak ada yang tahu. Tapi bagi orang yang ada di dalam Tuhan, masa-masa sekarang adalah masa-masa yang jahat. Itu kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, belajar dari masa yang kau lewati. Itu kata Tuhan. Amin. Yosua diteguhkan
dengan masa lalu di mana Tuhan menyertai dia. Saudara ingat bukan masa lalu yang engkau melakukan hal aneh, tapi engkau ingat bagaimana Tuhan mengangkat engkau dari masa lalu itu. Amin. Yang kedua, saudara, dimensi waktu yang dialami oleh semua orang dalam dunia ini, bahwa orang percaya maupun orang ini, dia mengalami yang kita masih hidup, yaitu masa sekarang. Saudara, saya dan saudara ada di masa sekarang. Katakan, semua akan anugerah Tuhan. Semua akan anugerah Tuhan. Ada orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita bergaul baik, orang-orang yang kita kenal, track record dalam pelayanan, tapi mereka tidak mampu ada di masa sekarang. Tapi kalau kita masih ada, itu kemurahan Tuhan. Amin. Oma-oma yang sudah umur, itu kemurahan Tuhan. Tuhan beri kita kesempatan, karena Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan saya dan saudara. Action untuk masa kini, apa yang kita lakukan? Action untuk waktu sekarang, bukan yang kemarin, bukan nanti. Kata firman Tuhan, ketika kau mendengar firman Tuhan Allahmu, engkau mendengar suara Tuhan, sekarang lakukan itu sekarang. Amin. Jangan menunda-nunda waktu. Belum tentu hari besok ada milik saya, belum tentu hari besok ada milik Pak Gembala, Pak Tony. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita melakukan saat ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, kita udah siap. Ini khotbah kayak khotbah tempat orang mati gitu. Tapi saudara, saya bukan bilang mau nakut-nakutin, tapi yang jadi saat ini tuh seperti ini. Kalau kita orang percaya, orang beriman, tidak mulai ambil sebuah reaksi, aksi nyata masa kini, kita tidak memiliki masa depan. Atau pepatah katakan, apa yang kau lakukan hari ini menentukan masa depan. Amin. Tapi kita suka menunda-nunda. Saudara, saya tidak sombong, tapi saya salah satu orang yang sangat menghargai sebuah momen. Mungkin Bu Ira bilang, si Mei itu kalau diajak ke rumah duka seneng banget. Ada alasan, saudara. Kenapa senang ke rumah duka? Enakan ke pesta ya, enakan kita nongki ya gitu ya, ke restoran. Tapi kenapa? Saya mau katakan Tuhan terima kasih, amin. Kalau kita masih bisa melihat situasi ini, Tuhan berkemurahan, karena Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan? Masa lalu kita tidak bisa ubah. Itu sudah menjadi sejarah, kenangan yang kita ambil. Tuhan menyertai sampai saat ini. Walaupun masa lalu saya pahit, amin. Tapi Tuhan punya rencana untuk masa kini. Apa yang kita mau lakukan? Apabila engkau mendengar suara Tuhan Allah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mendapat kekuatan kemarin lewat renungan dari Pak Tony. Proaktif di masa sekarang, masih ada waktu. Katakan, masih ada waktu. Dan pergunakanlah. Dalam mana Pak Tony ayatnya? Saya langsung catat, saudara, kan. Wah, ini khotbah besok nih. Masuk masa kini yang kita lakukan apa? Pergunakanlah waktu. Efesus 5 ayat 15. Dan perhatikanlah dengan saksama. Yang kita lakukan untuk masa kini, tidak usah memperhatikan hidup orang lain. Amin. Tidak usah memperhatikan hidup tetangga, bahkan mungkin suami, bahkan mungkin istri. Saya tidak suruh engkau perhatikan. Yang engkau perhatikan firman Allah katakan dalam Efesus, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kamu bukan dia, kamu bukan Anda, saya. Amin. Saudara, kalau memperhatikan dengan saksama beda dengan memperhatikan. Kalau saya memperhatikan, saya perhatikan Bu Ira itu pakai baju warna merah, celana warna hitam, itu perhatikan. Tapi kalau kita memperhatikan dengan saksama, saya berkata begini, Bu Ira itu blusnya warna merah, dia pakai sepatu kets, dia pakai kalung, dia rambutnya pendek, pakai kacamata. Kalau bisa saya tahu merek sepatunya apa. Nah, itu memperhatikan dengan saksama. Amin. Waktu ini masih ada, tapi sangat singkat. Kalau engkau hanya memperhatikan hidup orang lain, engkau akan ketinggalan. Amin. Saudara,
Udah gak waktunya kita memusingkan urusan orang. Waktunya kita memperhatikan dengan saksama. Bagaimana Pak? Kamu hidup? Hidup. Bagaimana kita hidup? Apakah selama ini karena Tuhan menerima kita, masa lalu kita diterima oleh Tuhan, sehingga kita merasa bahwa kita memiliki kebebasan, sehingga kita merasa bahwa apapun saya mau lakukanlah, hidup cuma sekali, makan aja yang enak, lakukan apa yang menjadi semau hati kita. Saudara, bukan itu. Tapi Tuhan bilang apa? Perhatikan dengan saksama bagaimana engkau hidup. Jangan seperti orang bodoh. Saudara, keras Paulus berikan surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Jangan seperti orang bodoh. Buat anak saya kalau dibilang bodoh, mami jangan ngomong begitu, nanti terjadi. Nah, tapi ini firman Tuhan. Kenapa harus keras? Karena kita berpacu dengan waktu. Amin. Kita berpacu dengan waktu. Jangan sampai kita mengenal Tuhan 50 tahun yang lalu, tapi pada finish kita tidak mengakhiri dengan baik. Kita ketinggalan, saudara. Saya membaca satu artikel di Cina, saudara. Mereka tidak menganut beragama, tidak bebas, saudara. Tapi saat ini ketika COVID-19 melanda, mereka mencari Tuhan dengan luar biasa. Sehingga ada satu kota yang tidak boleh masuk Alkitab, hanya boleh masuk dalam pintu-pintu yang kecil. Satu Alkitab dibagi-bagi, satu-satu yang penting dapat satu ayat, mereka lakukan, saudara. Bagaimana dengan saya dan saudara? Pernah kita melakukan membaca firman, satu hari satu pasal aja kita sulit. Kita berkata masih ada hari esok, masih ada hari esok. Saya mau katakan, hari esok ada di tangan Tuhan. Kita nggak tahu. Lakukan proaktif untuk masa sekarang, memperhatikan hidup kita. Amin. Bukan hidup orang lain. Perhatikan hidupmu. Ada kata-kata, kalau engkau mau suruh orang berubah, hidupmu dulu baru berubah. Amin. Kalau mau istrimu berubah, kamu dulu berubah. Kalau mau suamimu berubah, kamu dulu berubah. Saudara kasih dalam Tuhan, rumah tangga saya seorang pelayan Tuhan. Suami saya, dia usaha, saudara. Waktu-waktu dulu dia nggak semau melayani seperti sekarang. Saya nggak pernah maksa. Saya nggak pernah bilang, ayo Pi, melayani Tuhan waktunya udah singkat. Nggak masuk, saudara. Nggak masuk, mau saya khotbah pintar, Bang. Tapi saya hanya mau di dalam doa. Tuhan, kau punya rancangan. Saya pengen hidup kami melayani Tuhan dengan apa yang dapat kami buat. Saudara, Bu Ira dan Pak Tony kenal. Dan mereka juga boleh melihat ada satu perubahan dalam dia mau melayani Tuhan. Walaupun dia harus mengalami satu titik di mana dia merasakan sulit dalam hidup, tetapi ada sukacita yang melimpah dari Tuhan. Amin. Seringkali manusia itu begitu, saudara. Saya melihat satu film. Perampok masuk di rumah orang kaya. Dia menyandra anak, istri, dan kepala rumah tangga seorang bapak ini. Tapi yang tahu kunci berangkas, yang tahu semuanya itu bapak ini, saudara. Todong pistol kepada anaknya. Keluarin semua harta kalau nggak anakku mati. Dia pergi ambil. Semua nggak, saudara? Enggak. Sebagian. Kata perampok, enggak, harus semua. Todong istrinya. Keluarin semua hartamu. Dia keluarin. Enggak semua, saudara. Dalam pikirannya, udah nggak apa-apa lah. Bini gua udah tua ini, saudara. Tapi pada seketika perampok tuh tahu dia gak kasih semua, langsung todong pistol kepada kepala. Mau ngasih semua enggak? Dikasih gak, saudara? Dikasih gak? Dikasih. Kenapa? Udah nyawanya yang terancam. Kalau orang lain bodoh amat, saudara. Istri, anak dia gak mikirin. Tapi ketika nyawanya udah terancam, gue kasih dah daripada gue mati. Saudara, itu orang Kristen banyak begitu sekarang. Kalau udah susah, udah aku kasih buat Tuhan, udah terancam nih, udah gak bisa apa-apa, mau keluar juga gak bisa. Oh haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan hidupmu dengan saksama. Karena apa? Waktu-waktu ini, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bukan kata saya, bukan kata Bapak Gembala, bukan kata pelayan Tuhan, tetapi kata firman Tuhan. Saudara, proaktif di masa sekarang. Apa yang kau kerjakan hari ini? Baik kau di kantor mungkin, sebagai kepala rumah tangga dalam usaha,
dalam kuliah, dalam aspek kehidupan. Firman Allah katakan, lakukan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Amin. Itulah action masa kini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya Ibu Sinoraya ada. Saya katakan final dengan luar biasa. Maut yang memisahkan. Amin. Mengurus sampai suami dipanggil Tuhan, bertahan karena dia tahu Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Ketika kau melakukan firman, ada perkenanan Tuhan. Mungkin orang katakan kamu bodoh, bertahan dengan rumah tangga yang begini, kamu bodoh. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan. Akhir-akhir ini action untuk masa kini, yaitu melakukan firman Tuhan. Amin. Hanya orang yang melakukan firman Tuhan yang akan mengalami masa depan. Bu, masa depan udah tua begini, apalagi masa depan paling ke anak-anak. Saudara tahu nggak? Masa depan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, saya dan saudara memiliki masa depan karena akhir hidup kita bukan di dunia, tapi menikmati surga yang kekal. Amin. Jangan merasa wah udah 70 udah gak ada masa depan. Saudara, yang muda kalau meninggal bukan di dalam Tuhan nggak punya masa depan. Walaupun dia meninggal dalam mobil BMW segala macam, tapi kalau kita melangkah sampai akhir, amin. Jadi apa saudara? Masa lalu mengenang kebaikan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita ada. Masa kini proaktif, amin. Aktif. Biasanya duduk, kata Bu Pendeta harus aktif. Bu Gembala boleh nggak saya melayani kolektor? Wah luar biasa saudara. Itu proaktif, amin. Ada reaksi untuk masa kini. Oleh sebab itu saya mau katakan, sebenarnya saya kalau ada di sini, saya mengenang orang tuanya Kak Tony, mabuk. Jadi saya nggak mau pakai baju merah, karena waktu Natal terakhir kita nyanyi, dan itulah yang membuat rema firman itu ada sampai saat ini. Hidup ini adalah kesempatan, amin. Kesempatan untuk memperhatikan, saudara. Jangan perhatikan orang lain. Seringkali kita lihat, waduh tetangga itu kok dia cuci bajunya kotor banget gitu. Saya kelihatan dari sini, dia ngomong sama pembantu, kamu kalau cuci baju pakai deterjen yang bagus. Saya kalau melihat kotor, itu pembantu udah cuci bersih digantung, dia ngomong lagi, saudara sebenarnya bukan cuciannya itu yang kotor, kacanya dia tuh lihat itunya kotor kacanya. Saudara, sering kita memperhatikan hidup orang, kamu salah, kamu harus begini. Padahal kitanya sendiri, saudara, yang tidak melihat. Oleh sebab itu, bukan kita nggak memperhatikan orang. Nah, kita kalau di misi, saudara, perhatikan orang yang kita nggak kenal tuh. Oh, fungsi neraya tahu. Kita nggak kenal, kita perhatikan. Ibu kasih obat, kasih mereka biar sehat. Perhatikan seperti itu. Bukan kita mau ngomongin dari masa kuda sampai masa patimura, sampai sekarang masa Jokowi, saudara. Oleh sebab itu, mari. Proaktif di masa kini artinya apa, saudara? Artinya apa? Pergunakan waktu dengan hidup, memperhatikan seperti orang arif, bukan seperti orang bodoh, bukan seperti orang bebal. Kata bebal itu kalau orang Manado bilang kabal, tau nggak saudara? Kalau dikasih tahu sekali nggak dengar, 2 kali juga nggak dengar, 3 kali apalagi, itu bebal. Udah diajari sama Tuhan, udah kasih sentil dikit, tetap aja jalan terus. Nggak tahu itu nggak berkenan, saudara. Itu cuma bebal. Beda orang nggak tahu. Kalau orang nggak tahu kita, oh iya ya jurang, oh iya saya nggak mau ke situ. Nah itu namanya orang nggak tahu. Tapi kalau bebal itu udah sering dengar firman. Tapi ya, tuh pendeta gue lebih pintar. Itu bebal, saudara. Tuhan berbicara, dia bilang enggak, biasa aja. Saya nggak mau berdamai. Dia begitu, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan menyimpan hal-hal sampah dalam hati, sehingga kau akan menikmati apa? Dimensi waktu yang ketiga, masa depan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan sendiri yang akan memiliki sebuah rancangan dalam hidup saya dan saudara. Kalau hidup kita ada dalam perkenanan Tuhan. Amin. Kalau kita bijak mengelola waktu yang Tuhan berikan untuk terus melayani Tuhan,
bersama memperhatikan hidup ini, apakah kita udah berkenan atau belum. Saya tahu sebelum kita kasih ini pasti ada satu alat yang kita harus cari. Apa saudara? Kaca. Ya. Pasti kita harus cari alat itu. Perhatikan dengan saksama. Saudara, saya tidak menghakimi, tapi di akhir-akhir waktu yang singkat ini, Tuhan masih beri kita kesempatan. Kita mau lihat dalam diri kita. Engkau ada karena Tuhan membela masa lalu. Amin. Engkau ada karena anugerah Tuhan mengangkat engkau dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dulu engkau tidak mengenal Tuhan dengan sungguh. Tuhan masih bawa. Engkau termasuk orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan masa depan. Kalau engkau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Proaktif di masa ini. Apa yang dapat kita lakukan? Baik dalam rumah tangga, baik dalam keluarga, lakukan. Mungkin yang dulunya kita lakukan mulai hilang. Seperti seorang wanita yang mencari 10 dirham yang hilang, satu dia cari sampai ketemu. Saudara, untuk menyongsong pengantin, kita harus dipertemukan sempurna, tidak bercacat. Amin. Kita tidak mengenal hyper grace, anugerah tak terbatas, lakukan aja dosa, Tuhan udah ampuni terus-terus. Tidak, firman Allah katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa saudara? Untuk supaya berhati-hati mengiring Tuhan sampai pada finish. Tuhan berkata, hai hambaku yang kukasihi, masuklah melalui pintu. Jangan sampai aku sudah melakukan mujizat, aku sudah menyembuhkan orang, aku sudah melayani, aku sudah. Nyala engkau, hai pembuat kejahatan. Aduh, siapa yang dimaksud itu saudara? Di antara orang yang sudah mengenal Tuhan. Oleh sebab itu saudara, proaktif di masa kini. It is the time to come back, kembali kepada Tuhan. Amin. Ini waktunya kita kembali kepada Tuhan. Saya mah tetap ibadah, Bu. Apalagi mau kembali kepada Tuhan. Udah di gereja, saudara. Hatimu, badanmu di gereja, hatimu di sana. Menyembah Tuhan, hatimu masih memikirkan kesalahan orang. Waktu saat ini, saya mau katakan waktunya kita untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali. Saya tidak tahu saudara, kenapa Tuhan bicara ini kembali saudara. Waktunya ini kita kembali. It is the time to come back. Kembali saudara. Kembali kepada jalannya Tuhan. Mungkin udah lama serong, saya masih tetap diberkati tuh. Dia aja melayani Tuhan kurus-kurus, saya masih gemuk walaupun saya lakukan kejahatan. Nah saudara, kalau udah mulai begitu, udah hidup dalam dosa, tidak ada perkenanan Tuhan, tapi katakan aku masih diberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bahaya saudara. Kalau kita tidak memahami lagi, kita udah kembali, nggak apa-apa. Sini nggak bisa tahu jalan sendiri, saudara. Kalau yang begitu biarkan aja saudara. Tapi kita perhatikan hidup kita, amin. Haleluya saudara. Saya percaya masa kini kita proaktif kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, harus mengalami Tuhan, amin. Masa lalu yang Tuhan sudah bela, engkau ada di masa sekarang karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikanmu. Saya katakan, engkau ditebus bukan karena hasil jerimu, bukan kau baik, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, engkau masih hidup sampai saat ini. Jadilah orang yang bijaksana, memperhatikan hidup dengan saksama, orang yang mau kembali ke dalam jalan Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang mau mengalami Tuhan. Spiritkah? Amin. Kau harus mengalami Tuhan dalam hidup. Kalau tidak, kau akan kecewa ketika kau mengiring Tuhan. Ada berapa banyak anak Tuhan, hamba Tuhan yang saya temui, hanya karena gembalanya, hanya karena jemaat di samping kiri kanannya, dia udah gak datang kepada Tuhan, hatinya udah kecewa. Karena saya katakan, engkau tidak mengalami Tuhan. Spiritkah tidak terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau mengalami Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap mengiring Tuhan sampai akhir hidup. Karena ada anugerah, ada kuasa Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus saya. Haleluya saudara. Mengiring Tuhan karena cinta dan mengalami Tuhan. Orang yang saleh, Ayub, dia berkata dalam pasal yang terakhir 42, kau baca di situ. Hanya dari kata orang aku
mengenal. Tapi sekarang aku mengalami ketika Ayub dalam hidup saleh takut akan Tuhan. Kalau kita baca, dia belum mengalami Tuhan, tapi ketika Tuhan izinkan suatu ujian berat, situ Ayub mengalami Tuhan. Amin. Dan dia tidak peduli, saudara, dia mengalami Tuhan. Oh, jangan kalau kayak Ayub. Enggak. Tuhan tahu pencobaan yang kau alami itu biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Hadapi masalahmu dengan iman. Jangan menghindar, karena Tuhan punya rencana untuk engkau tetap mengalami Tuhan dalam hidupmu. Kapan terakhir engkau melihat mujizat? Oh, 2 tahun lalu. Oh, 3 tahun lalu. Waktu itu saya melihat orang itu sembuh dari rumah sakit. Saat ini kau melihat mujizat. Kau masih bernafas, amin. Tidak dibeli. Oh, kalau Tuhan bilang udah nafas sehari 3 kali, tahan. Entah siang mau mati, besok sekarang lu mati, saudara. Tuhan kasih, amin. Karena Tuhan punya rencana dalam keluarga. Kalau kau mengalami masalah-masalah sulit, masa-masa sukar, terima kasih Tuhan. Ini waktunya aku akan mengalami Tuhan. Spirit God ada dalam hidup saya. Aku akan melihat. Firman Allah berkata kau akan berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Bukan hanya menang, tapi lebih dari kemenang. Kalau kau mau berjalan dalam apa yang Tuhan izinkan, jangan menghindar, saudara. Jangan menghindar. Kalau itu dari Tuhan, engkau lakukan, berjalan bersama Tuhan. Ada pertolongan demi pertolongan, ada mujizat demi mujizat. Ketika aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau ada sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Saya katakan, saya ingat mampu punya lagu. Kita kan nyanyikan lagu ini. Ketika dia nyanyikan pujian ini, waktunya tiba. Dia bersama Bapa di surga. Finali, happy endingnya luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan. Engkau tidak mampu dan kau tidak akan kembali pada masa lalu. Itu udah lewat. Tapi kau ada di masa kini untuk mempersiapkan masa depan yang indah penuh harapan bersama. Tuhan akan bekerja. Engkau akan mengalami Tuhan yang luar biasa. Saya katakan kepada Dewi, kau akan bercerita siapa nama Tuhan ketika kau bertahan pada perkenanan Tuhan. Tuhan ada menyertai kita. Hidup ini adalah kesempatan. Nyatakan dengan iman. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kau renungkan. Kau tidak akan terus memegang waktumu. Ketika waktu Tuhan tiba, kau bertanya apa yang kau sudah lakukan. Melayani Tuhan. Kau sibuk memperhatikan orang lain, tapi kau tidak melihat dengan sasa bagaimana kamu hidup. Tuhan masih beri waktu Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah. Nyatakan angkat tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih kuat, ada saatnya kita bertanya. Bila saatnya nanti Tuhan berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Mungkin engkau saat ini mengurus orang tua mungkin yang sudah lanjut. Mungkin ada pengeluhan. Kapan Tuhan? Kapan semuanya? Tapi engkau harus bersyukur, karena Tuhan beri waktu engkau untuk mengabdi kepada orang tua. Dan itu adalah berkat yang luar biasa. Lakukan itu selama orang tua masih hidup. Ketika waktunya tiba, engkau menerima upah dari Tuhan. Mungkin engkau saat ini mendidik anakmu keras kepala. Engkau berdoa bertahun-tahun untuk anakmu, tidak ada perubahan.
masa sekarang untuk kau tetap berdoa dan mengangkat tangan menyembah Tuhan. Jangan pernah menyerah. Mungkin doamu belum terima jawaban, tapi percaya engkau akan mengalami Tuhan lewat masalahmu. Engkau akan mengalami Tuhan lewat masa sulitmu. Dan engkau melihat Tuhan yang kusembah, Bapa yang baik itu adalah Bapa yang berkuasa, dahsyat, sanggup melakukan segala perkara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Posisi saya ada di belakang mimbar. Sebentar saya tidak ada lagi, saudara. Akan digantikan oleh siapa? Posisi engkau duduk, sebentar engkau tidak ada lagi. Akan digantikan oleh siapa? Waktu terus berputar, engkau tidak bisa hentikan. Tapi ketika engkau memandang Tuhan, ketika engkau terus mengiring dengan setia, ketika terus melayani Tuhan bukan hanya berbicara saat engkau ada di gereja. Melayani Tuhan, engkau melayani keluarga, melayani anak, istri, suami. Siapapun yang engkau temui, Tuhan suruh layani. Pakailah hidup kami Tuhan, hingga saatnya tiba kami tak berdaya. Kami sudah menjadi berkat. Engkau anak muda, engkau mengurung-urung waktu, masih ada waktu mungkin. Saya selesaikan studi saya, mama papa saya mampu. Kau tahu, ada banyak orang yang mau waktu itu ada, tapi mereka tidak punya waktu untuk belajar. Mereka tidak punya biaya untuk kuliah, tapi engkau berhela-hela, engkau mengundur-undur waktu. Saya mau katakan, sekali engkau melepas kesempatan, tidak ada kesempatan kedua bagi orang yang malas. Tidak ada kesempatan kedua bagi orang yang memandang remeh kesempatan anugerah yang Tuhan berikan. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saya akan berdoa bersama. Tuhan mengenal setiap hatimu saat ini. Bukan seberapa lama engkau hidup, tapi seberapa engkau ada dalam hadirat Tuhan. Seberapa engkau melayani Tuhan, seberapa engkau melayani keluarga, seberapa engkau memperhatikan suami, seberapa lama engkau perhatikan si istri. Engkau tidak akan memiliki selamanya istri yang ada saat ini. Satu waktu dia akan ketemu dengan Bapa di surga. Kau tidak akan memiliki lama suami yang kau punya saat ini. Satu waktu dia akan tinggalkan kita untuk ke surga. Waktu yang Tuhan beri saat ini, lakukan untuk memperhatikan hidup dengan bijaksana, terus selalu bersyukur, terus selalu melakukan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Kau melihat setiap hati kami saat ini. Firman-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh-Mu masuk sampai ke sumsum tulang kami, membangkitkan firman, menghidupkan firman dalam hidup kami. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk memperhatikan hidup kami. Bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini harus jadi berkah. Terima kasih Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Ampuni Bapa. Ampuni kami. Ampuni yang merasa hebat. Ampuni kami yang merasa sombong. Ampuni kami yang merasa kami hidup benar. Ubah dan pulihkan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu sudah mengubahkan. Firman sudah memulihkan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang tertutup jalan Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang mampu memulat berat Tuhan berjalan keluar dalam nama Yesus.
Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Engkau akan mengalami hari-hari baik dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penabisan imam besar, penabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian,
orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih buat hambanya Ibu Mei. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kita percaya firman yang kita dengar hari ini memang buat kita, gitu ya, bukan untuk orang lain, tapi buat kita, ya, buat kita. Tuhan bicara khusus buat setiap kita pasti. Terima kasih Tuhan berkati Yesus dalam pelayanannya. Dan mari kita juga, ini kesempatan kita untuk kembali menabur di tempat ini. Amplop persembahan yang sudah disediakan, mari silakan kita siapkan persembahan kita. Ada amplop di belakang, ada di samping juga ada. Kalau yang belum ya silakan. Saya ada kesempatan untuk yang siapkan persembahan. Sambil kita pegang amplop di tangan kita, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapak. Banyak Tuhan Engkau menegur kami, Engkau menguatkan kami bahkan. Karena kami percaya Engkau terlambat mengasihi kami. Sehingga hari ini Tuhan kami memperoleh kembali pencerahan dalam pengenalan akan Engkau, pribadimu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan kami akan, ini kesempatan kami kembali Tuhan akan menabur di tempat ini. Karena kami tahu Engkau pakai setiap kami juga untuk menjadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk banyak jiwa-jiwa boleh datang berdatangan di tempat ini dan mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Berkat-Mu ada atas setiap tangan yang menabur Tuhan. Bukan soal besar atau kecilnya, tapi waktu kami memberi dengan kasih kami kepada Tuhan, Engkau yang akan mengembalikan berkat kami berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus dan penuh sukacita kami memberi. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi. Sekali lagi bilang, hidup ini sudah jadi berkat. Puji nama Tuhan. Iya, kalau lagu ini dinyanyiin jadi ingat Panggung ya. Karena memang Natal tahun lalu tanggal 15 Desember ya Pak Dani. Mapung nyanyi tuh di sini, kalau yang belum tahu ya, nyanyi tuh ibu-ibu, oma-oma dan kita yang ibu-ibu muda ceritanya gitu ya. Kita nyanyi tanggal 15. Tanggal 17 ya Tuhan panggil. 2 hari kemudian. Gak ada yang tahu ya, karena si Apung itu memang sudah sakit jantung ya. Tapi entah sakit jantungnya kan sakit jantung tua. Jadi apa gitu namanya tuh, saya lupa deh namanya. Gitu ya. Nah, klepnya bocor ya karena penyakit tua katanya. Nah, jadi ya itu tadi memang hidup ini adalah kesempatan
2 hari sebelum Tuhan panggil, maupun sudah jadi berkat, ya, menyanyi bersama-sama dengan kita di ibadah Natal. Nah, bicara Natal, Bapak Ibu Saudara, kita sebentar lagi ya akan merayakan kembali ibadah Natal tanggal 27 Desember, hari Minggu juga, ya, minggu keempat. Dan saya percaya setiap kita bawakan dalam doa terus untuk Natal kita, karena kita mau seperti juga ibadah hari ini, mereka yang datang mereka mengalami Tuhan. Mereka yang datang mereka bukannya sekedar euforia, tapi mereka alami Tuhan, mereka dilawan oleh Tuhan. Dan momen Natal itu benar-benar Yesus tuh lahir di hati setiap jemaat yang hadir di tanggal 27 Desember gitu ya. Dan puji Tuhan, dana Natal kita sudah terkumpul 18 juta. Tepuk tangan dulu. 18 juta. Jadi masih kurang lebih 6 jutaan lah ya. Nah, Saudara, ayo bagi kita yang sekarang ini masih menghubungi orang-orang yang bisa untuk menjadi donatur, untuk menabur, untuk acara Natal kita, hubungi. Jumlahnya bukan soal harus yang besar, tapi untuk mereka memberi, mereka ngerti ini momennya saya menabur ya untuk acara Natal di mana Tuhan mau pakai ibadah Natal itu menjangkau banyak hati kembali kepada Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, minggu depan kembali kita bulan Desember, rupanya sudah tanggal 6 Desember ya. Ada perjamuan kudus, ada kita yang membalikan persepuluhan. Minggu depan kita siapkan itu, hati kita lebih lagi untuk masuk dalam bulan Desember bersama dengan Tuhan pastinya ya. Mari kita akan akhiri ibadah siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini tanggal 29 November. Engkau terus pegang kami, Engkau tuntun langkah kami senantiasa Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang ditabur hari ini Tuhan. Firman yang mengingatkan kami bahwa setiap masa ada rancangan dan rencana Tuhan. Dan biar kami meresponi setiap hari kami yang kami lalui itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa terus pegang tangan kami. Terima kasih buat hari ini kalau kami ada. Dan hari depan kami percaya bersama dengan Tuhan masa depan kami. Kami percaya kami akan masuk di hari depan kami itu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berfellowship. Terus kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala puji syukur hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Memberkati aku, menerima daerahku.
Jemaat N2, family N2 yang diberkati Tuhan dan mencintai Tuhan. Angkatlah tanganmu dan buka hatimu. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang mari dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, bahkan menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan akan memberita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ih, kompak banget loh hari ini bajunya, luar biasa. Ibu mau melatihan buat Natal. Ya.